Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Arifin dari kelas A12. NIM 22811305555. Dan saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan yang ke-6, yaitu keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, yaitu ada keterampilan mengelola kelas. Nah, apa sih keterampilan mengelola kelas itu? Yaitu keterampilan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini adanya keterampilan mengelola kelas itu sangat penting sekali untuk diterapkan di sekolah, yaitu tujuannya untuk pembelajaran siswa supaya siswa terlatih dan terdidik sehingga mencapai tujuan yang maksimal. Yang kedua, yaitu ada tujuan mengelola kelas. Nah, tujuan itu harus tahu mengelola kelas bagaimana caranya, yaitu siswa mendorong untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah laku. Nah, siswa juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah maupun dalam pembelajaran di sekolah, yaitu bertanggung jawab tentang mengerjakan tugas, tata krama, sopan terhadap guru, dan harus mengerjakan soal dan sebagainya. Dan tujuan guru yaitu mengelola kelas, yaitu menjaga kelancaran dalam penyajian proses KBM dan merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa. Nah, seorang guru juga harus bertanggung jawab, yaitu untuk memperhatikan siswanya agar jangan sampai terpleset atau menjadi siswa yang negatif. Nah, jadi kita harus diarahkan ke jalan yang benar untuk dalam tujuan pembelajaran itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang ketiga, yaitu ada prinsip dalam mengelola kelas. Nah, semua guru dan siswa harus punya prinsip, yaitu apa sih prinsip itu? Yaitu percaya diri untuk mengembangkan mental, sikap, dan pendapat diri sendiri, jangan sampai tergantung orang lain. Nah, prinsip itu yaitu diantaranya adalah ada kehangatan dan keantusiasan dan ketantangan, bervariasi, keluasan, dan penekanan pada hal-hal positif, menanamkan disiplin diri. Nah, di sini itu contoh untuk penerapan prinsip mengelola kelas. Dan kita sebagai guru dan siswanya, kita harus menjaga prinsip supaya kita menjalin percaya diri, yaitu contohnya dalam mengerjakan soal dan mengerjakan lainnya, supaya kita percaya diri, supaya kita punya feeling yang tepat. Itulah, jangan sampai tergantung orang lain. Itu ada yang keempat, yaitu ada hal-hal mengganggu iklim KBM. Apa saja sih yang mengganggu iklim KBM itu? Yaitu tidak adanya perhatian, perilaku mengganggu. Nah, hal-hal yang mengganggu iklim KBM, yaitu kita harus adanya perhatian terhadap guru maupun orang tua maupun siswa. Jadi supaya pembelajaran itu jangan bermalas-malasan, supaya berjalan dengan baik. Karena iklim KBM dalam pembelajaran itu sangat penting sekali, adanya perhatian guru dan perhatian orang tua maupun perhatian teman-temannya, supaya semuanya semangat karena ada perhatian, yaitu ada dorongan motivasi yang baik. Dan selanjutnya yaitu ada teknik untuk mencegah perilaku mengganggu. Nah, teknik untuk mencegah perilaku mengganggu yaitu kita harus menunjukkan sikap tanggap, di antaranya yaitu memandang siswa dengan seksama,
mendekati siswa, memberikan reaksi terhadap gangguan, dan membagi perhatian, yaitu diantaranya ada visual dan yang kedua ada verbal. Nah, teknik-teknik itu mencegah perilaku mengganggu harus kita kembangkan dan kita terapkan di sekolah supaya kita pembelajaran dalam berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada gangguan-gangguan. Karena pembelajaran itu untuk merubah motivasi yang baru. Dan selanjutnya, yaitu ada teknik untuk mencegah perilaku mengganggu. Nah, teknik itu sangat perlu sekali untuk pencegahan perilaku mengganggu. Karena perilaku mengganggu di antara siswa dan guru, kita harus mencegahnya. Bagaimana cara untuk mencegahnya supaya tidak terganggu? Ya, kita harus mengarahkan temannya atau kita membentuk sifat kepribadian dan kita menjaga sikap supaya teman kita tidak bisa mengganggu. Kita harus mempersiapkan motivasi-motivasi, yaitu diantaranya memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan. Nah, kita supaya sebagai guru dan siswa harus untuk mencegah perilaku mengganggu. Ya, itu harus menegur orang yang bandel dan menegur orang yang malas dan memberi penguatan terhadap siswa agar semangat lagi. Kita memusatkan perhatian kelompok supaya tugasnya dan siswa-siswanya itu berjalan dengan baik dan semangat. Kita harus memberikan petunjuk yang jelas. Nah, kita harus memberikan petunjuk bukti yang jelas yang baik kepada siswa maupun yang teman-temannya maupun orang tua supaya kita ada pembuktian yang jelas dan baik supaya kita dituruti sehingga siswa bersemangat dalam belajar. Dan selanjutnya yaitu ada pengembalian kondisi belajar yang optimal. Nah, yaitu diantaranya ada modifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok. Nah, di sini apa sih pengembalian kondisi belajar yang optimal? Nah, pengembalian kondisi belajar yang optimal, tadinya bermalas-malasan, kita harus dikembalikan lagi supaya belajarnya yang baik dan optimal. Jangan bermalasan. Kita memotivasi siswa-siswanya supaya bersemangat dalam belajar. Kita rubah, membentuk organisasi-organisasi di kelas supaya kita kedepannya menjadi lebih baik dalam pembentukan organisasi. Nah, modifikasi tingkah laku yaitu sangat perlu sekali dalam lingkungan sekolah, yaitu terutama siswa maupun guru. Kita harus modifikasi tingkah laku, perubahan, motivasi agar kita lebih baik kembali. Terus mengelola kelompok. Nah, dalam kelompok ini kita harus membentuk persetujuan dan membentuk karakter-karakter yang lebih baik dan bagaimana mengubah pembentukan organisasi dalam kelompok, yaitu kita harus kerjasama, saling menghormati, dan kita menerapkan ide-ide yang bagus dalam menunjukkan kreatif dalam pengelolaan belajar. Dan selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu kita hindari. Nah, itu diantaranya yang pertama, campur tangan guru yang berlebihan. Yang kedua, menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga yaitu ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Dan yang keempat yaitu penyimpangan dalam proses KBM. Dan yang terakhir yaitu ada pembicaraan guru yang bertele-tele. Nah, di sini hal-hal yang perlu dihindari, sangat dihindari. Dan kenapa harus dihindari? Karena mempengaruhi siswa menjadi perkembangan pendidikan itu menjadi kurang percaya diri. Nah, kita hindari yang hal-hal yang negatif, yaitu campur tangan guru yang berlebihan. Ya, contohnya misalkan ada guru pilih kasih terhadap siswanya. Kalau mengajar dia
sama orang itu terus, tidak ada pergantian terhadap sifat lain. Jadi pilih kasih, jadi mengandalkan cuman satu orang, yang lain tidak diperdulikan. Nah, jadi berlebihan, sangat berlebihan terhadap anak tersebut. Jadi seolah-olah orang lain itu nggak dianggap. Jadi itu berlebihan, dan kadang-kala melalui perbatasan waktu dalam pembelajaran itu sangat berlebihan dan kurang disiplin. Dan yang kedua yaitu memperhatikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Nah, di sini seorang guru harus menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Nah, kalau seandainya ada masalah atau misalkan ada guru BK, kita menjelaskan tanpa ada penjelasan yang jelas, kita jangan sampai terjadi, jangan sampai memberikan contoh yang tidak jelas. Kenapa? Karena mempengaruhi tidak kenyamanan dalam sikap mental siswa dan tidak akan percaya lagi. Dan yang ketiga yaitu ada ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Nah, kita dalam pembelajaran di sekolah yaitu harus disiplin, karena disiplin yaitu untuk menempati kegiatan-kegiatan dalam belajar yaitu di kelas, yaitu sesuai waktu yang ditentukan dan menempati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, jangan sampai waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah atau jadwal kita melanggarnya, yaitu contohnya memulai tidak sesuai waktu dan mengakhiri melebihi batas waktu. Nah, itu adalah ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Nah, yang keempat yaitu ada penyimpangan dalam proses KBM. Nah, kita kalau dalam proses KBM atau mengajar dalam kelas, yaitu jangan bertentangan, jangan melanggar, karena KBM atau aturan-aturan sekolah sudah ditempatkan atau sudah diatur oleh pihak sekolah. Nah, maka dari itu seorang guru maupun siswa jangan penyimpangan atau melanggar aturan-aturan sekolah, karena akan mempengaruhi kurang baiknya atau kurang berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu ada pembicaraan guru yang bertele-tele. Nah, jadi seorang guru jangan sampai bertele-tele atau kurang jelas terhadap siswanya, atau cara mengajarkan yang tidak baik, atau melanggaran aturan-aturan atau norma undang-undang. Nah, maka dari itu seorang guru maupun siswa kita harus jaga kesopanan dalam pembicaraan, dalam segi tingkah laku. Itu sangat perlu sekali dalam pembelajaran sekolah atau dalam menjalankan belajar mengajar di ruang tersebut. Nah, karena pembicaraan itu bisa mempengaruhi siswa menjadi emosional atau ada berkelahian karena ada permasalahan dari pembicaraan. Nah, maka dari itu pembicaraan itu harus dijaga benar-benar, dan kita harus menjaga kesopanan, bagaimana cara menyampaikan pembelajaran, bagaimana cara menyampaikan materi atau dan yang lainnya terhadap siswa. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.